Bismillah, alhamdulillah. Masuk golok dan pisau sembelih dari beberapa konsumen. Ini 10 piece dari 3 konsumen. Ini kemarin masuk pisau daging, pisau Tramontina dari seseorang di Kota Malang. Terus ini 4 masuk dari Bapak Ziad di Kota Madiun. Herder stem Arab. Tahun kemarin baru saya asah, tajam, dipakai, nggak dirawat, karatan. Karatan ya. Di kertas nggak mempan. Kalau tuanya bagus ini. Tahun kemarin saya asah bagus banget, tapi sekarang karatan dan tidak tajam. Ini juga berdebu. Eman. Tipis ngasih minyaknya, jadi masih ada ini sedikit. Beli tahun kemarin ini. Masih mending. Ada sedikit karatnya. Ini yang gede, terlihat sangat usang, berdebu ya, kotor banget ini, nggak disimpan dengan baik. Ini delman cap mata ini, sedikit warnanya udah berubah, masih mending lah ketajamannya, tapi di ujung ini ada sedikit, ini mulai warnanya udah berubah, mau muncul karatnya. Untung terlapisi krim jadi lebih aman. Terus ini yang terakhir punya Bapak Ziad, bekas diasah dengan batu, beset-beset, kotor, kasar di kertas, kasar. Terus yang ini yang 4 lagi dari Bapak siapa ya, lupa saya, di Kota Malang, produk lokal, korosi banget, tebal, sangat tidak layak. Nanti kita asah biar tahu tajamnya. Kalau ini bagus, ini HSS, ini nggak karatan dia, DM05 ini nggak karatan, tinggal kita rapikan. Ini bagus, masih bagus, nggak karatan juga, nggak ini, nggak berkurang ketajamannya. Gede ini, anaknya hilang. Nah ini karena sarungnya seperti ini, jadi karatnya merata ini karatnya merata. Terus di sini digrafir lafadz basmalah, sebaiknya jangan digrafir Arab, lafadz ya, atau tulisan dari Al-Quran, sebaiknya jangan. Ini nanti saya hilangkan, sudah saya izin, beliau mengizinkan. Ini. Spring steel ya, baja kandungan karbon tinggi. Nanti kita asah hasilnya seperti apa nanti. Ini mantep ini, full tang, gede, panjang. Kita bersihkan karatnya, kita buat tajam. Tapi ya minusnya sarung kulit ya seperti itu. Sarung kulit yang seperti ini gampang banget muncul karat. Cetekannya di sini.
Untuk dokumentasi pengasahannya sudah banyak ya, nggak perlu saya dokumentasi, sudah banyak di tahun-tahun kemarin juga, dan ini terlalu banyak, paling apa namanya, pisau goloknya terlalu banyak, ini ada 10 piece, jadi nggak usah didokumentasi semuanya. Ini jadul. Karatnya bisa kita asah tajam ini nanti, tapi korosinya nggak bisa ini karena dalam bekas tempahan-tempahannya. Oke, kita proses satu persatu.
Oke, alhamdulillah sudah selesai untuk pengasahannya. 10 piece pisau dan golok dari 3 konsumen. Untuk yang 2 ini kemarin lupa nggak diteskan sebelumnya ya, tapi masih tebal semua, mata bilahnya masih tebal, micro bevelnya bawaan pabrik dan nggak tedas di kertas. Ini yang pisau koki, pisau dapur, sudah halus tajamnya. Bawaan pabrik biasanya belum tajam ya, biasanya sebagian merek belum tajam, tapi untuk kualitas bajanya bagus. Itu modelnya sih sama ya, seperti itu. Ini bisa untuk sembilan kambing, juga bisa untuk sembilan sapi, metode gaya tarik murni. Untuk mata bilanya sudah saya flatkan, sudah saya buka, tidak tebal lagi. Merek T, entah KW atau asli, nggak paham saya. Yang jelas sekarang sudah halus banget di kertas HVS. Terus ada punyanya Bapak Ziyad yang dari Madiun, itu 4. Ini yang barusan saya restorasi, sudah kembali seperti baru. Nih, kotor bodinya, terus saya coba amplas dari grade 240, 400, 600, terus saya lap, lalu saya clear kembali biar terlihat baru kembali. Nah, seperti ini. Karena ini produknya GSN. Sebenarnya tidak karena produknya GSN saya perlakukan khusus, tidak. Saya kalau ngasah atau restorasi itu saya perlakukan semuanya sama seperti milik saya sendiri, seperti buatan saya sendiri. Jadi pasti telaten, itu intinya gitu. Ini delman cap mata. Barangkali sahabat GSN pengen model kayak gini, model candung, bisa dipesan. Model Betawian, candung, Bowie bisa. Panjang ya, ini panjang banget ini, 40 atau 45. Full kali sono keling. Sudah saya asah kembali, luar dalamnya insya Allah sudah layak nih. Diseliskan di kertas, halus banget, tapi halusnya itu benar-benar ada sensasi menggigitnya. Ini enak buat kayak dorong, baik ada lubang ataupun tidak ada lubang. Kalau ada lubang, megangnya gini, 2 tangan, jelas enak banget sekali dorong ambiar. Kalau di aspal atau di lantai tidak ada lubang, megangnya gini, tangan kiri taruh di punggung bilah bagian pangkal, jangan lupa menggunakan sarung tangan anti sayat, lalu didorongkan,
tempelin di pucuknya, dorongkan, cus, itu enak banget. Sekali dorong ambiar insya Allah. Karena ini panjangnya mumpuni untuk melakukan itu. Terus yang ini, yang sampai nggak muat mejanya. Nah ini brul jati, full brul jati model Betawian. Ya. Yang ini Willys Gen 2. Kalau pas penyimpanan, jangan lupa dikasih krim ya. Penyimpanan jangka panjang, kasih krim oles bilah. Ini kecil, harganya cuma 25.000. Tapi cukup kalau untuk segini banyaknya, malah masih sisa. Buat 10-20 pisau dan golok cukup. Sekali oles, dioleskan. Ketika selesai, misalkan ini udah selesai semua nih, kita menyembelinya. Lalu dicek, dicuci bersih, cuci pakai sabun pencuci piring, dilap kering, jadi harus punya handuk atau kain kaos seperti ini. Di sudut-sudutnya bagian-bagian tertentu seperti ini dilap, pelan-pelan, hati-hati mengelapnya. Kalau mata bilah menghadap ke depan, pakai tangan kiri, ya gini, seret. Sebaliknya kalau yang mata bilah menghadap ke sana, ini gini. Berlawanan intinya, hati-hati. Tapi kalau jenengan melihat ada orang seperti ini pakai begini dan menggunakan tisu, ya itu karena sudah berpengalaman, sudah biasa gitu, jadi nggak masalah, tapi nggak patut ditiru. Nah setelah itu dicek, di stroping dulu, di honing sharpening, dicek di kertas ketajamannya itu bagaimana. Kalau masih aman, baru dikasih krim, dibaluri krim semuanya. Setelah itu disimpan. Kalau yang sarung kulit dibungkus wrapping. Kalau yang serangka kayu tidak perlu di wrapping. Nih tajamnya begini nih, masya Allah. Tidak perlu tekanan kalau ini. Tapi alhamdulillah tidak ada chippingnya, berarti aman. Tidak perlu ditekan, jangan sampai mentok tulang. Halusnya masya Allah, masya Allah. Wes enak. Ini flat, super flat banget ini. Ini servisan, jangan dimahar. Ini servisan ya, sekali lagi. Saya pamerin untuk yang pengen nyervis sebagai referensi aja. Terus ini, jadi beliau punya 3 golok. Ini produk Cibatuan ini ya. Seperti ini. Ini kemarin ada bekas diasahnya dan body bilahnya itu gendut banget. Body bilahnya gendut. Coba sudah saya rampingkan. Terus ada bekas tempaan di sini, ada deng ya, deng bekas tempaan ini. Nggak tembus sih, tapi di sini kena. Sudah cukup lah. Suaranya beda dengan yang Willys dan Delman ya. Ini agak kasar, tapi cukup lah kalau untuk sembelihan kambing cukup. Dari pangkal hingga ujung sudah tajam. Terus terakhir, ini punyanya abahnya beliau yang tahun lalu tindak haji. Tapi ini belinya sebelumnya. Punya koleksi herder asli stem Arab. Cuman mohon maaf, kalau diasah stem-stem gitu hilang. Grafirannya hilang. Hilang di sini. Kentingnya keras, tua, sepuhan pabrik sih, mantap. Ini ya yang kemarin tidak mempan di kertas, sekarang ya halus. Terdengar suara sering gitu. Kalau benar-benar ini tua sipuhannya. Bagus ini untuk kalangan kaula tua nyembelih sapi, kambing, biasanya kan suka yang model begini. Ini punyanya Bapak Ziad yang ada di Madiun. Sudah selesai. Terus yang 4 ini dari Bapak siapa? Lupa saya, Abdurrahman apa siapa? Fathur Rahman kalau nggak salah. Yang ada di Kota Malang. Yang 2 lokal ini mau nggak dipakai, tapi
karena sudah ambil yang baru dari kubu GSN, tapi saya asahkan secara gratis supaya kalau punya yang baru jangan lupakan yang lama. Nah, seperti itu. Meskipun korosinya dalam, dalam banget, saya sudah bilang ini korosinya dalam, saya cuma bisa membersihkan karatnya tapi tidak bisa merapikannya. Kenapa? Kalau saya rapikan habis, ini sudah tipis banget. Ya menunjukkan kalau ini benar-benar perlawasnya lawas banget gitu kan. Sudah tajam. Setidak-tidaknya kalau kambing 3 sampai 5 ekor gitu kan, dia berperan untuk menyembelih. Insya Allah orang yang bersedekah pisau ini dahulu masih ngalir jariahnya. Jadi jangan dilupakan. Terus yang ini, yang lokal satunya, sarungnya ini keren banget ini. Sarungnya keren banget. Limited edition ini. Ini panjang, dulunya juga dipakai untuk menyembelih tentunya waktu masih baru. Terus mau nggak dipakai ya, saya wes sudah Pak, saya asah aja gratis. Anggaplah sebagai bonusan beli di sini gitu kan. Eman, jadi jangan dilupakan. Terus sudah karatan digeledakkan nggak dipakai kan sayang. Apalagi kalau dulunya pernah dibelikan orang, itu jangan sampai terlupakan, tetap dipakai gitu ya. Karatan misalkan ya diasah, kalau nggak bisa kasihkan ke yang ahlinya. Ini dari pangkal hingga ujung sudah tajam jos. Insya Allah kalau mau dipakai sembelih kambing ya paling seperempatnya tris gitu toh. Kalau sapi masih mampu, insya Allah masih bisa. Semua tergantung jokinya kan gitu, kata Mas Erik, kata orang-orang. Saya pun juga mengatakan begitu, tergantung joki yang memegangnya pisau apapun itu. Terus yang ini pisau beranak tapi anaknya dipakai iris-iris buah katanya, nggak diasahkan. Oke, nggak masalah. Ini juga bagus, ini bagus. Terus kemarin saya bilang untuk stemnya yang ada lafadz basmalahnya juga saya izin dihilangkan, hilang sudah. Meskipun masih ada bayangannya, masih ada bayangannya. Kemarin karatan tidak tajam. Ini harus dikasih krim, terus di wrap, baru disarungkan. Spring steel soalnya, mudah banget karatan. Ini bagus dipakai sembelih sapi. Ini ukurannya memang ukuran sembelihan sapi. Sudah sangat halus, mantep banget ya kan. Nah, halus banget, enak. Nih, masih bisa dipakai layak. Terus kita pakai. Saat penyimpanan dikasih krim, di wrapping, disarungkan gini, insya Allah aman. Nanti ketika penyerahan juga gitu, standar kami kita kasih krim, kita wrapping untuk yang sarung kulit. Untuk yang serangka kayu cuma di krim aja. Terus ini sarung kulitnya dua, ini memang benar-benar matching, limited edition, penuh dengan raja-raja. Terakhir ya, nih HSS, gacuan beliau juga. Tapi unik ini. Gambarnya full tang, tapi ini bukan full tang. Ini akrilik. Ini akrilik. Keren, kreatif. Makernya kreatif. Jadi bahannya tanggung banget kalau dipakai full tang. Tetap dibuat kayak full tang. Cuman ini akrilik. Nggak apa-apa. Sembelihan sapi, kambing, insya Allah ini jos banget, halus banget. Semuanya sama ya ketajamannya kan. Akhirnya apa yang bingung, semua sama tajamnya material apapun, ya itu sensasinya sudah kita kasih lihat. Sebagai referensi aja ini buat semuanya, barangkali kepingin ngasahkan di kubu GSN di Kota Malang. Yang Malang Raya silahkan merapat mendekat. Yang jauh silahkan dikirim mumpung masih ada waktu. Pengiriman biasanya kan 3 hari. Proses pengerjaan berapa? Cepet, insya Allah cepet. Kalau pas semangat cepet. Ini kemarin aja 10 ini sekali dudukan langsung beres. Ya karena pakai mesin ya. Kalau pakai batu ya nggak mampu pinggangnya. Oke, mungkin seperti itu review restorasinya sebagai referensi. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.